Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah Palestina yang ada di Palestina. Yang dibuat oleh nama Rehan Riksamdi Lubis dari kelas 12 IPS 2 pelajaran sejarah peminatan. 1. Latarnya belakangnya masalah di Palestina. Masalah Palestina merupakan persoalan perebutan daerah Palestina dari bangsa Romawi. Bangsa Arab menjadikan wilayah yang bagiannya dari kedaulatannya. Bangsa Yahudi menganggap bahwa Palestina adalah wilayah-wilayah yang dianggap sebagai tuan kepedah Ibrahim nenek moyang. Bangsa Yahudi sebagaimana dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi yang keluar dari Palestina ketika kota Yerusalem dibakar oleh bangsa Romawi pada tahun 637 hendak kembali ke Palestina. Adapun masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini dimulai dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga suatu gerakan yang bersifat politis, ekstrim dan rasial. Tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Akan tetapi, tidak semua orang Yahudi tergabung ke dalam gerakan Zionis Lohyah yang dibentuk pada tahun 1895 oleh Dr. Theodor Herzl memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempersatukan semua orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu bangsa. Yang kedua, menuntut Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi ke Palestina dan juga mendirikan kembali negara Yahudi Israel di Palestina. Pada saat itu, pemerintah Inggris memiliki dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama yang berlangsung. Herzl pun memiliki syarat. Ia memiliki pemerintahan Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk mendukungnya hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 terciptanya sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Perjanjian ini ternyata ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration. Menanggapi hal itu, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi dengan bangsa Palestina ni Squad. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan White Paper pada tanggal 20 Oktober 1930. Perjanjian Inggris Yahudi dikenal dengan sebagai Balfour Declaration, yaitu pada tanggal 2 Desember 1917 yang berisi tentang hak-hak bangsa Yahudi tidak akan dirugikan, akan mendirikan national home untuk bangsa Yahudi di Palestina. Kalau kita lihat dari sisi White Paper sudah jelas dong. Pihak Palestina bisa dikatakan bisa diuntungkan. Kemudian pada tanggal 1933 Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menanggapi orang Yahudi yang berada di Jerman. Alasannya karena orang Yahudi dianggap mengganggu keturunan bangsa Jerman. Akhirnya orang-orang Yahudi mulai berimigrasi ke Palestina untuk menghindari pemburuan Nazi Jerman. Kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina membuat suatu rakyat Palestina marah. Apalagi setelah adanya Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi menjadi lebih leluasa masuk ke wilayah Palestina. Melihat hal itu, adanya PBB akhirnya turunnya tangannya dengan membentukkan United Nations Special Commission on Palestine yang disebut juga UNSC. Pada tanggal 29 November 1947,
PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB pada nomor 1812. Wilayah Palestina yang sebelumnya adanya wilayah mandat dari Inggris menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti. Mereka terus berusaha merebut tanah wilayah bangsa Palestina dengan tujuannya utamanya yaitu mendirikan sebuah negara bagi kaum Yahudi. Sampai hari ini, wilayah Palestina yang amat luas itu terus berkurang akibat adanya dukungan dari Israel hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah Palestina. Indonesia pertama kalinya ikut serta ambil misi pasukan pemberdayaan perdamaian dalam PBB UNIF untuk Timur Tengah. Dengan mengirimkan pasukan Garuda partisipasi dalam UNIF, ini merupakan sumbangan bangsa Indonesia sebagai solidaritas negara-negara Timur Tengah dan Asia, Afrika. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah dan Afrika juga memberikan dukungan sebesar kepada perjuangan Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Indonesia mendukung adanya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada nomor 1194 tentang isu yang ada di Palestina. Resolusi ini dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1948 yang berbunyi Majelis Umum menegaskan bahwa orang diizinkan secepatnya bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya dan hidup damai dengan tetangganya. Dan demikian harus dapat menggantikan rugi dari harta benda yang ditinggalkan dan juga menggantikan rugi harta kerusakan harta benda sesuai dengan hukum yang ada di internasional dan standar keadilan ya bagi mereka yang tidak ingin kembali lagi. Resolusi mempunyai dampak positif. Ada dampak positif yang besar bagi orang Palestina. Bagi orang-orang Palestina yang meninggalkan kampung halamannya, Indonesia sangat setuju atas dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan hak-hak atas rakyat di Palestina. Sampai hak atas rakyat Palestina, kita akan lanjut ke Indonesia menerapkan 3 langkah untuk berperan dalam konflik ini, yaitu yang pertama, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara organisasi kerja Samal Islam (OKI) untuk fokus memerdekakan Palestina melalui Uito State Declaration kedua, mendesak DKPBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik. Adanya Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam dan juga membantu Palestina agar menjadi negara yang kemerdekaannya berdaulat dengan memberikan dukungan Palestina berbagai forum internasional baik dari level regional dan level bilateral dan maupun level multilateral. Oke, ini ada 5 soal yang saya cari. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang adanya gerakan Zionisme? Jawabannya adalah, Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Tujuannya agar menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. 2. Bagaimana sikap Indonesia terhadap masalah Palestina? Indonesia sangat mendukung Palestina saat konflik dengan mengirimkan pasukan keamanan ke Palestina dan juga mendirikan rumah sakit untuk mengobati rakyat Palestina yang terluka di Gaza.
Ketiga, bagaimana upaya kedua belah pihak menyelesaikan konflik mereka? Dengan cara resolusi Dewan Keamanan PBB 242 Perjanjian Camp David Plan pertemuan tingkat tinggi Madrid deklarasi prinsip KTT KM Captain David peta jalan perdamaian Arab KTT Annapolis penangguhan pendudukan Israel dengan cara negosiasi Washington, koeresi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, kompromi, dan toleransi. Oke. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang konflik Palestina dan Israel? Palestina dan Israel ada keduanya ingin mendirikan suatu negara di tanah yang sama. Wilayah geografis yang diperebutkan Palestina dan Israel terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Wilayah tersebut kini diberi label Israel di peta. Yang pertanyaan kelima, apa yang membuat Palestina dan Israel berlarut-larut? Karena pada dasarnya Israel ingin merebut tanah Palestina dan membenci Islam. Ditambah Israel punya pengaruh besar dibanding Palestina terhadap dunia dan sekutunya yang adidanya AS, tapi banyak hal yang membuat Israel kesulitan seperti perlawanan media kaum Islam yang membuat konflik berlarut-larut dalam, dan masih banyak lagi yang terjadi dalam merebutkan suatu negara di Palestina. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kekurangan saya minta maaf. Ya, mungkin atas perhatiannya dalam melihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.